Halo semuanya, apa kabar? Selamat tahun baru juga. Ini video pertama CTD di tahun ini. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah mouse yang belum lama ini rilis, namanya Daxa Pro Wireless 2. Jadi Daxa Pro Wireless 2 ini adalah upgrade dari mouse yang sebelumnya, Daxa Air Wireless sama Daxa Pro Wireless yang dulu udah pernah rilis. Jadi kalau Daxa Air Pro Wireless itu dia bolong-bolong wireless, terus yang Daxa Pro Wireless itu tuh dia mouse gaming juga, tapi dia punya fitur wireless charging, dan si Daxa Pro Wireless itu bisa dibilang punya berat yang bisa dibilang kurang ideal buat mouse-mouse zaman sekarang. Jadi si Daxa Pro Wireless 2 ini bisa dibilang adalah upgrade dari keduanya. Jadi menyatukan unsur ultralight dan juga fitur yang mewah. Kalau yang dulu itu dia bisa wireless charging, kalau yang sekarang dia punya fitur charging dock. Dan secara fitur bisa dibilang kaya juga, dia sensornya 3395, polling rate-nya udah 8000 Hz, ada charging dock tadi yang udah gue bilang, dan dengan fitur-fitur yang tadi, mouse ini harganya itu di 910.000. Dan untuk harga rilisnya atau harga launchingnya itu dia di 899.000. Jadi di bawah sejuta atau 900.000 pas lah bisa dibilang. Dan langsung aja gue bahas kira-kira mouse ini kayak gimana. Oke, jadi yang pertama buat desainnya sendiri cukup simple, desainnya polos doang, warna hitam, dan dia ada logo Daxanya di bagian tengah. Dan secara desain pun dia juga nggak ada yang bolong-bolong, mau di atas maupun di bagian bawahnya. Dan dengan desain yang seperti ini, dia tuh mampu achieve di berat 60 gram ya. Dan memang 60 gram ini tidak seperti mouse-mouse gaming zaman sekarang yang beratnya rata-rata di sekitar 40-50 gram. Tapi 60 gram ini masih tergolong ringan, karena yang tidak tergolong ringan itu rata-rata biasanya di atas 70-an gram. Jadi ini masih tergolong ringan juga. Lalu untuk shape-nya dia masih ngadaptasi shape dari Daxa Air sama Daxa Pro Wireless yang dulu. Dia masih ngebawa shape ergonomis yang terinspirasi dari si Zowie EC2 dan mouse-mouse lain yang punya jenis ergonomic shape yang sama kayak Pulsar X-Lite dan lain-lain. Gitu ya, karena memang desain ergo kayak gini tuh udah terbukti paten cocok buat banyak banget orang, jadi mereka nggak perlu pakai desain ergo yang aneh-aneh lagi, pakai desain yang udah ada aja sama kayak mouse-mouse zaman sekarang, kebanyakan patternnya juga kayak gitu. Buat shape ergo sendiri kayak biasa ya, dia tuh ciri khasnya adalah dia tuh miring sebelah, jadi hamnya itu tingginya di bagian sebelah kiri ke atas gitu ya, dan desain kayak gini tuh memang mencocokkan posisi tangan kita ketika relax megang mouse. Jadi posisi yang ideal buat mouse ergo itu sebenarnya adalah di palm grip. Cuman untuk kalau grip masih bisa selama tangannya itu di medium sampai ke large hand size, dari 18 sampai 21, 22 dan seterusnya. Dan sisanya untuk palm grip lah kayak biasa. Dan untuk rekomendasi hand size-nya kalian bisa lihat sendiri kayak gini. Dan dia itu secara dimensi juga nggak bisa dibilang mouse ergo yang kecil ya. Bisa dibilang dia ini medium, karena secara dimensi itu kurang lebih sama kayak EC2, kayak Pulsar X-Lite juga, karena kalau yang kecil itu dia modelnya kayak XD5, itu baru bener-bener bisa dibilang mouse ergo yang kecil. Tapi ini menurut gue masih termasuk mouse ergo yang medium. Nah, secara build quality menurut gue juga bagus. Mouse ini keras ya, dan ini sempat jatuh sama gue sekali, dan mouse-nya fine-fine aja. Jadi secara build quality gue nggak ada isu. Dari segi coatingnya pun juga cukup polos. Kelihatannya sih seperti nggak tercoating, tapi gue nggak ada isu, dan buat gue juga nggak licin permukaannya. Kalau misalnya kalian ngerasa licin, Rexus ada ngasih grip tape, jadi kalian bisa pakai opsional aja. Lalu buat aksesorisnya sendiri, dia udah lengkap kayak biasa, dapat charging dock tadi, dapat kabel, terus dapat grip tape, sama dapat extra mouse fit. Jadi kalian secara paket pembelian menurut gue udah cukup lengkap. Terus buat mouse fitnya dia pakai PTFE warna hitam yang pinggirannya udah rounded dan juga udah tebel. Jadi no issue buat mouse fitnya. Terus untuk switchnya sendiri mereka pakai Huano switch. Mereka nggak sebutin pakai Huano apa, tapi di sini ratingnya tuh di 80 juta klik. Tapi baik lagi 80 juta klik di sini nggak perlu jadi acuan, karena ada unsur hoki-hokiannya juga dan tergantung penggunaan dari si usernya gitu. Jadi intinya dia udah pakai switch yang secara keawetan ratingnya udah bagus, tapi jangan dijadiin acuan aja. Dan secara feel menurut gue dia udah cukup ringan, tactile-nya bagus, gue nggak berasa ada post travel, dan nggak berasa ada wobble juga ya di unit gue setidaknya, gue nggak tahu di unit lain. Terus untuk placement button-button yang lain kayak set button, gue nggak ada isu juga. Untuk scroll wheel-nya pun juga resistensinya udah bagus, udah berasa tiap stepnya nggak kerasa kelembekan juga. Intinya tegas banget dari segi scroll wheel-nya. Mereka nggak sebutin juga mereka pakai encoder apa, tapi overall gue puas sama scroll wheel-nya. Terus udah sih, terus di bagian bawahnya juga ada gonta-ganti mode, mau 2,4 GHz atau di mode Bluetooth, dan ada DPI buttonnya juga di bagian bawahnya.
Lanjut buat docking stationnya sendiri, dia itu desainnya kurang lebih kayak gini, cukup simple. Dia ada RGB-nya di bagian pinggir, ada indikator LCD-nya juga, ada layarnya juga di sini. Dan cara pasang atau ngecasnya tinggal ditaruh dong di atas dan udah kelar. Dan si charging dock ini juga berfungsi sebagai dongle 2,4 GHz ya, jadi nggak perlu dongle tambahan. Cuman memang isunya kalau misalnya kita mau pergi keluar dan pengen main game misalnya di rumah teman atau apa, itu bakalan ribet bawa si charging docknya karena lumayan gede ya. Cuman kalau misalnya kita cuman pergi keluar buat kerja dan cuma punya satu mouse ini, itu bisa pakai mode Bluetooth-nya aja karena dia bisa Bluetooth ya, jadi nggak perlu bawa docking station-nya segala. Dan kalau mouse-nya udah ke-connect ke dongle-nya, dia bakal ada indikatornya gitu, bulat gitu ya. Kalau misalnya nggak ke-connect, dia bakalan silang gitu tulisannya. Dan si layarnya ini dia nunjukin beberapa indikator. Yang jelas ada tanggal, ada waktu juga, jam, ada ya pokoknya lengkap, tanggalan segala macem. Dan kalau kita tekan 2 kali di bagian tombol belakang, itu kita bisa gonta-ganti antara nunjukin DPI, leave of distance, dan polling rate-nya juga bisa kelihatan dari si LCD-nya atau si layarnya ini. Dan tinggal tekan sekali lagi buat balikin lagi ke bagian tanggalnya. Dan di bagian bawahnya itu juga ada tombol lagi buat nyala atau matiin atau gonta-ganti si RGB-nya kalau kalian memang pengen ganti atau kalian pengen matiin lampunya, itu juga bisa. Terus di bagian bawah si charging dock-nya pun juga ada rubber fit gitu, dan dia rubber fit-nya bagus ya, dia tuh lengket banget ke meja, jadi nggak bakalan goyang sana-sini. Bahkan buat taruh di deskmat pun, di atas mousepad pun, dia susah banget gerak, dan ini gue boleh appreciate. Secara koneksi pun gue nggak masalah sama si docking 2,4 GHz ya, gue udah coba pakai. Kebetulan di setup gue ini lagi ada Xbox, lagi ada TV juga, itu connect ke wifi gue 2,4 GHz, dan itu no issue dipakai barengan sama si mouse ini, jadi gue nggak ada masalah intervensi sinyal. Cuma baik lagi beda setup, beda juga masalahnya gitu ya. Dan untuk Bluetooth-nya juga cara pairingnya gampang, so far gue nggak ada isu. Dan untuk 2,4 GHz-nya udah works kayak kabel, jadi ya udah oke buat main game. Lanjut buat sensornya, di sini mereka pakai Pixar 3395 yang dimana kalian semua udah tahu dia punya maksimum akselerasi di 50G dan tracking speed-nya di 650 inch per detik. Buat yang nanya kok belum 3950 bang, kan lebih baru. Nah di 3395 pun itu sensornya udah fine-fine aja sebenarnya, dan bedanya antara 3395 dan 3950 itu cuman dari tracking speed-nya doang yang lebih tinggi. Dan itu pun di 3395 itu sudah gue pastikan, gue bisa janji kalian juga nggak bakal bisa rasain bedanya di mana. Jadi 3395 di sini gue nggak ada isu dan gue fine-fine aja sih, karena sensornya juga udah high-end sih. Jadi buat urusan tracking akurasi, level of distance, terus juga smoothing juga udah nggak ada. Jadi secara sensor buat main game FPS ini udah oke-oke aja. Gue udah coba main ini di Marvel Rivals, di Delta Force juga gue udah cobain. Ini sensornya bagus-bagus aja dan gue nggak ada masalah sama sekali. Intinya buat main game FPS kompetitif ini udah oke-oke aja. Dan buat polling rate sendiri gue udah sempat bilang juga di sini dia di 8000 Hz dan bisa kalian ganti juga di softwarenya mau 1000, mau 2000, 4000, 8000 itu semua bisa diganti. Dan paling yang seperti biasa gue bilang di video yang lalu, kalau polling rate 8000 Hz ke 1000 Hz itu menurut gue bedanya nggak signifikan. Cuman kalau kalian mau nyobain silakan. Cuman yang perlu kalian ingat, kalau polling rate makin gede berarti powernya juga jadi lebih gede, otomatis baterai dari mouse-nya juga jadi lebih cepat habis. Cuman terserah kalian mau pakai atau enggak. Dan untuk urusan baterai sendiri di sini karena dia ada charging dock ya, jujur gue saking nyamannya sama charging dock, mouse ini gue sampai nggak pernah ngecas, karena setiap kali gue selesai main atau selesai pakai mouse ini, gue tuh selalu taruh di charging docknya dan gue pakai mouse yang biasa gue pakai buat kerja. Jadi gue nggak pernah tuh buffer nungguin mouse-nya ngecas dulu gitu. Jadi bener-bener convenient banget ada si charging dock ini, terutama buat gue yang pakai dua mouse. Cuman kan nggak semua orang pakai dua mouse, jadi ya gue belum bisa sharing sih kira-kira ini baterai bisa kuat berapa lama sampai habis. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya, gue senang di sini Rexus kembali ngidupin mouse gaming ergonya mereka, karena dari DuxR 2, 3, 4 itu semuanya ambidex semua. Itu jarang banget, atau bisa bilang bahkan nggak ada. Adanya DuxR Mini tapi itu ergo kecil gitu ya, jadi gue nggak bisa anggap sebagai ergo umum ya kayak si Daxa Pro Wireless 2 ini gitu. Dan gue senang mereka ngidupin ini karena memang mouse gaming ergo zaman sekarang opsinya lumayan terbatas ya, dan ini bisa jadi opsi yang menarik buat kalian kalau kalian memang membutuhkan mouse ergonomik kayak gini, terutama ada fitur-fitur yang tadi charging dock dan segala macamnya. Menurut gue ini adalah sebuah nilai plus, dan secara fitur, sensor, build quality gue nggak ada komplain sama sekali, dan input dari gue pun juga sepertinya nggak ada, karena gue so far fun banget pakai mouse ini ya. Jadi gue nggak tahu apa yang bisa gue feedbackkan lagi dari si mouse ini, karena semuanya seems oke aja sih buat gue. Dan ya buat harganya juga cukup oke menurut gue, nggak ada yang bisa gue bantah dari harganya.
dengan fitur-fitur yang udah dapet di sini. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas dari Daxa ProWatch 2 ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, jangan lupa kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa subscribe. Gue dari Keren Kita Sampai jumpa di video berikutnya.